Anak-anakku sekolah minggu GITC Kudus. Kita bertemu kembali dalam kebaktian online. Kita masih belum bisa bertemu, tetapi kita tetap ada di sini karena Tuhan menyertai kita. Tuhan memperbolehkan kita untuk bersama-sama berbakti bersama, memuji bersama dalam sekolah minggu hari ini. Halo. Saya mau menyapa Bu Murti, Bu Lukas, Bu Mur mau menyapa. Anak-anakku yang kelas kecil sudah siap? Oh iya Balita, Balita sudah siap. Anak-anakku kelas besar sudah siap? Wow, semua sudah duduk dengan manis. Semua sudah siap untuk mendengarkan dan memuji nama Tuhan. Oke, kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita dengan berdoa terlebih dahulu. Masih ingat sebelum berdoa? Mata ditutup, kepala ditundukkan, dan tangannya dilipat. Kita siap berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena berkat-Mu, karena anugerah-Mu, kami boleh ada, kami boleh menikmati hidup kami dengan baik. Kami bersyukur karena Engkau memberi kesehatan buat kami. Kami bersyukur Tuhan memberkati kedua orang tua kami. Kami bersyukur Tuhan memberkati sekolah kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Saat ini kami akan memuji memuliakan nama-Mu. Kami akan bersukacita. Berkati kami Tuhan. Walaupun kami tidak saling bertemu, tetapi biarlah kami boleh bertemu di dalam Tuhan, di dalam ibadah ini. Kami juga nanti akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan yang menolong kami. Ibadah sekolah minggu dari awal sampai akhirnya kami akan serahkan di dalam tangan-Mu. Hanya di dalam Tuhan Yesus kami boleh berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita akan memulai pujian kita dengan sukacita kita naikkan Mars sekolah minggu. Yo, semua boleh bangkit berdiri, kita naikkan Mars sekolah minggu dengan semangat. Kami anak sekolah minggu berbakti kepada ayah ibu, bersama teman-teman kami pergi ke gereja dengan hati gembira. GITC itulah namanya, gereja tempat kami dibina. Bapak dan ibu guru yang mengenalkan selalu cinta Tuhan dan sesamaku. Kami anak sekolah minggu, rajin berdoa, rajin bekerja. Kami anak sekolah minggu, puji Tuhan dalam setiap waktu. Ya, terima kasih. Semua boleh duduk kembali. Anak-anakku, kita akan lanjutkan memuji Tuhan dengan pujian hati senang. Hati senang
Kita akan lanjutkan pujian lagi ya. Masih senang enggak? Kan tadi hatinya sudah senang. Kita bersuka cita karena Tuhan senantiasa ada di dalam hati kita. Bersuka cita enggak anak-anakku semua yang ada di rumah? Kelas balita, bersuka cita tidak? Oh, semua senyum, semua bersinar-sinar wajahnya karena Tuhan ada di dalam hati kita. Kita akan bersuka cita lagi dengan pujian Ayo Nderek Gusti Senengi, lagu yang sudah lama sekali, mungkin adik-adik belum pernah mendengar ya. Lagu ini lagu baru mungkin bagi adik-adik, tapi lagu lama buat Bu Mur. Ayo Nderek Gusti Senengi, Nderek Gusti Yesus Senengi. Ya, kita naikkan pujian ini. Ayo nderek Gusti senenge, nderek Gusti Yesus senenge, maju terus maju, kita terus ing Gusti saestu seneng-senenge. Sekali lagi, ayo nderek Gusti senenge, nderek Gusti Yesus senenge, saestu seneng-senenge. Sekali lagi, ayo nderek Gusti senenge, nderek Gusti Yesus senenge, maju terus maju, kita terus ing Gusti saestu seneng-senenge. Iya, nderek Gusti senenge, nderek Gusti Yesus senenge, maju terus maju tetep pitados ing Gusti saestu seneng-senenge. Nanti kalau tidak tahu artinya lagu ini bisa minta tolong Bapak, Ibu, Mama, Ayah, Bunda, Nenek, Kakek, Oma, Opa untuk Nek, ini apa maksudnya gitu ya. Nah, tiba saatnya, dan anakku semua, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Karena kita nderek Gusti senenge, ikut Tuhan Yesus senang, hati kita senang, kita bisa bersuka cita, dan kita sekarang akan duduk manis. Kita akan dengarkan firman Tuhan. Kita akan naikkan pujian, firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar. Ku tanam di hatiku. Bertumbuh subur berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Sekali lagi firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar. Ku tanam di hatiku. Bertumbuh subur berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Yesus tolong padaku. Anak-anakku semua, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Tangannya dilipat, matanya ditutup, kepalanya ditundukkan. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang sungguh baik, kami anak-anak-Mu datang kepadamu, mengucap syukur karena Engkau telah menolong kami, memelihara kami boleh bersuka cita
Kami boleh senang hati kami di dalam memuji Engkau. Kami akan mendengarkan cerita firman-Mu, Tuhan yang menolong kami. Tuhan memberkati Bapak guru kami yang akan bercerita, yang akan membawakan firman-Mu. Berkati kami semua sehingga kami boleh mengerti akan semua cerita yang akan diceritakan oleh Bapak guru kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Halo, selamat pagi adik-adik. Kali ini kita akan baca Alkitab lagi ya. Hari Minggu ini pembacaan Alkitab diambil dari kitab Yesaya. Yesaya pasal yang ke-11 ayat 1 sampai 10. Yuk kita buka bersama kitab Yesaya dari Perjanjian Lama. Ayo anak kelas besar kita buka ya. Yesaya itu sebelumnya Yeremia dan setelahnya Kidung Agung. Ya, setelah Kidung Agung dan sebelum Yeremia. Sudah ketemu ya? Kalau sudah ketemu, mari kita bersama-sama membaca bersama Bu Indah. Yang kelas kecil bisa mendengarkan saja. Oke? Mari kita baca bersama. Raja damai yang akan datang. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja, atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat. Dan dengan nafas mulutnya ia akan membunuh orang fasik. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan. Seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Serigala akan tinggal bersama domba, dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan mengiringnya. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput, dan anaknya akan sama-sama berbaring. Sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular tedung, dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus. Sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan, seperti air laut yang menutupi dasarnya. Maka pada waktu itu, taruk dari pangkal Isai akan berdiri sebagai panji-panji bagi bangsa-bangsa. Dia akan dicari oleh suku-suku bangsa, dan tempat kediamannya akan menjadi mulia. Amin. Demikianlah anak-anak pembacaan Alkitab minggu ini dari Yeremia pasal 11 ayat 1 sampai 10. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum mendengarkan cerita firman Tuhan. Ayo, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami sudah bersama-sama dengan anak-anak-Mu di rumah membaca Alkitab dari kitab Yesaya pasal 11 ayat 1 sampai ke 10. Tuhan, mungkin di antara kami masih banyak yang belum mengerti akan arti ataupun kehendak dari firman-Mu ini.
Kiranya Tuhan menolong kami melalui Roh Kudus yang akan bekerja dalam diri guru kami yang akan memberikan cerita kebenaran firman-Mu. Engkau menolong mulut, bibirnya untuk berkata-kata sesuai yang apakah Engkau kehendaki. Sehingga hanya kemuliaan nama-Mu saja yang patut kami naikkan, patut kami sembah. Terima kasih Tuhan. Kau juga tolong anak-anak-Mu untuk duduk diam, menyiapkan hati dan pikirannya, telinganya terarah menuju kepada kebenaran firman-Mu. Sehingga cerita firman-Mu yang diterima pada minggu ini tidak masuk dengan sia-sia. Dan kami pun dapat melakukannya seperti apa yang Kau kehendaki. Tuhan Yesus, kami juga teringat akan teman-teman kami, mungkin di antara anak-anak kami ada yang sakit, kiranya Engkau sembuhkan, ada yang bepergian, kiranya Engkau iring langkahnya sampai tempat tujuan dengan selamat. Dan mungkin ada di antara kami yang sedang merasa malas ataupun undur daripada-Mu, kiranya Engkau menarik mereka kembali untuk datang kepada-Mu, untuk setia lagi mendengarkan firman-Mu, memuji nama-Mu, sehingga kami saatnya nanti dapat berkumpul bersama-sama kebaktian, kami dapat hadir bersama-sama memuliakan dan memuji nama-Mu dengan penuh sukacita. Tuhan Yesus juga tolong beri kesehatan pada kami semua, baik anak-anak kecil maupun orang tua, jauhkan dari virus COVID-19 Tuhan. Kami hanya mohon dalam tangan kuasa dan kasih-Mu Engkau menyelamatkan kami. Terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, mohon pertolongan dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi adik-adik yang terkasih dalam Tuhan. Bagaimana kabar kalian? Pasti dahsyat luar biasa ya adik-adik. Senang sekali untuk pagi hari ini kita bisa ketemu lagi dalam ibadah online untuk kesempatan pagi hari ini. Dan tadi kalian sudah memuji nama Tuhan bersama dengan Ibu Murtiani dan juga bersama-sama membaca Alkitab bersama dengan Ibu Endah ya. Dan sekarang adik-adik tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan ya. Buat adik-adik balita, batita, ya kelas kecil, kelas besar ya. Tiba saatnya hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya Kak Dodi akan kasih 2 pertanyaan buat kalian. Yang pertama adalah, apakah itu damai? Ya, ada yang tahu? Ya, damai adalah jika tidak ada peperangan adik-adik ya, tidak ada kerusuhan ya, tidak ada pertengkaran, enggak berantem begitu ya, dan enggak ada yang bikin onar gitu ya. Dan pertanyaan yang kedua, siapakah yang mau berdamai? Tentu semua orang ya mau berdamai ya adik-adik. Kita kita mau bertengkar dengan orang lain gitu ya. Bikin rusuh ya. Apalagi kalau kita bertengkar di rumah, di sekolah ataupun di tempat lain gitu ya adik-adik. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, pada waktu zaman Nabi Yesaya banyak sekali kerusuhan adik-adik ya. Dan gak ada damai di sana. Ya. Dan dikatakan dan diceritakan di ayat yang ke-1 sampai dengan yang ke-39 bahwa Yehuda hancur karena Asyur ya. Yang dimaksud hancur di sini bukan karena wilayah Yehuda hancur, karena orang-orang yang ada di Yehuda memiliki sifat yang memberontak terhadap Tuhan adik-adik ya. Dan mereka memiliki masalah ekonomi, masalah politis begitu ya. Dan begitu luar biasanya kacau balau di daerah Yehuda dan gak ada damai di sana sampai akhirnya Nabi Yesaya membuat sebuah nubuat adik-adik, yaitu akan datangnya Mesias adik-adik. Ya, tahu siapa Mesias? Ya, dialah Tuhan Yesus adik-adik ya. Mesias adalah sosok raja pendamai yang begitu dinanti-nantikan kedatangannya oleh kita semua adik-adik. Ya, Mesias adalah Tuhan Yesus. Dan kita tahu bahwa Tuhan ingin kita damai dengan semua orang ya. Ya, Tuhan Yesus adalah Mesias, itu adalah Tuhan Yesus adik-adik ya. Semua tahu bahwa Tuhan Yesus menginginkan kita
untuk berdamai dengan siapapun ya. Berdamai dengan keluarga, berdamai dengan adik, kakak, sahabat, teman, begitu ya. Dan Kak Dodi akan kasih satu contoh. Misalnya kalian punya makanan ataupun mainan ya. Dan makanan atau mainan itu dicuri sama orang lain. Apa yang kalian lakukan adik-adik? Apakah kalian marah? Ataukah kalian ingin bertengkar mengambil kembali makanannya? Ada yang iya, ada yang enggak ya adik-adik. Nah, Tuhan Yesus menginginkan kita berdamai dengan orang lain adik-adik ya. Tuhan Yesus menginginkan kita berbagi berkat buat orang lain ya. Berbagi makanan, berbagi berbagi berkat buat orang lain, berbagi mainan juga gitu ya adik-adik. Dan tentunya Tuhan Yesus meminta kita memaafkan orang-orang yang membuat kita sakit hati gitu ya adik-adik. Nah adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, jikalau adik-adik Sang Pembawa Damai itu datang ya, serigala bisa berteman dengan domba adik-adik ya. Kita tahu bahwa serigala itu adalah hewan yang buas ya. Kalau tahu ada domba pasti akan dimakan gitu ya si domba itu. Nah di gambaran di Alkitab dikatakan bahwa jika ada pembawa damai datang, serigala bisa berteman dengan domba adik-adik. Nah contoh yang kedua, macan tutul bisa hidup bersama dengan kambing adik-adik. Tahu ya macan tutul itu hewan yang buas ya. Yang pasti kalau melihat kambing pasti akan diterkam gitu ya adik. Sebaliknya kalau kambing melihat macan tutul pasti akan takut ya adik-adik, lari begitu tunggang-langgang gitu ya adik-adik. Di ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-8 di situ digambarkan ada damai sejahtera adik-adik ya. Damai sejahtera, tidak ada lagi perseteruan, tidak ada lagi perselisihan ya. Dan mereka hidup secara berdampingan adik-adik. Nah, karena apa? Karena mereka memiliki dunia yang baru, yaitu setelah kedatangan Mesias adik-adik. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, Raja Damai yang diberitakan oleh Alkitab itu adalah Tuhan Yesus. Yesus mendamaikan Allah dan manusia juga segenap ciptaannya. Dan manusia yang berbuat dosa seharusnya menerima hukuman dari Allah. Dan kedatangan Yesus ke dunia bertujuan agar manusia mengalami kedamaian. Dan bila datang mendekat kepada Allah, Yesus juga mengajarkan kita untuk berdamai dengan sesama kita. Yesus datang sebagai Sang Pembawa Damai. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang teladan yang harus kita lakukan juga adik-adik? Ya, satu contoh misalkan kalian tersenyum, menyapa orang lain adalah salah satu bentuk pembawa damai ya. Membawa damai buat keluarga, membawa damai buat sahabat ya, di sekolah, di rumah maupun di mana aja. Nah adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita mengakhiri renungan hari ini, Kak Dodi akan bagikan sebuah ayat hafalan dari Matius 5 ayat 9. Mari kita buka dari Matius 5 ayat 9. Matius 5 ayat 9, berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih buat firman-Mu hari ini yang sudah kami dengar Tuhan. Kiranya apa yang kami dengar dapat menjadi berkat buat kami semua. Dan kami bersyukur Tuhan, Tuhan telah hadir bersama dengan kami untuk menjadi pembawa damai buat kami semua. Ajar kami dan mampukan kami Tuhan untuk kami dapat menjadi anak-anak pembawa damai untuk keluarga kami, untuk teman kami, untuk sahabat kami, dan tentunya untuk lingkungan sekitar kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anak-anakku semua, firman sudah ditaburkan, sudah diceritakan, sudah jelas ya. Nah, tiba saatnya kita akan mempersembahkan persembahan untuk Tuhan. Sudah siapkah persembahannya? Sudah dipersiapkan ya? Oke, kalau sudah kita akan memuji Tuhan, si semut yang kecil. Si semut
kecil, buat apakah kamu waktu musim panas kumpul rezeki? Walaupun engkau kecil, Allah Bapa pelihara orang yang percaya. Jangan takutlah. Sekali lagi, si semut yang kecil, buat apakah kamu waktu musim panas kumpul rezeki? Walaupun engkau kecil, Allah Bapa pelihara orang yang percaya. Jangan takutlah. Ya, kita akan berdoa untuk persembahan kita yang sudah kita kumpulkan. Tetap tangannya dilipat, matanya ditutup, dan kepalanya ditundukkan. Kita akan berdoa. Bapa yang mengasihi kami, anak-anak-Mu kembali datang kepadamu ya Tuhan. Kami mempersiapkan persembahan kami. Kami boleh mempersembahkan persembahan yang hanya sedikit ini dari apa yang sudah Engkau berkati yang luar biasa. Boleh Engkau nyatakan dan berkati dalam kehidupan kami. Tuhan, Engkau berkati dan Engkau sucikan persembahan kami. Dan Tuhan juga memberkati kedua orang tua kami dalam pekerjaannya, di dalam apapun yang dilakukannya. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Tuhanku. Kami percaya Tuhan senantiasa hadir dalam setiap keluarga kami. Hanya di dalam nama Yesus kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, kita ternyata sudah berada pada ujung dari acara ataupun kebaktian pada pagi hari ini. Kita akan bersama-sama menutup kebaktian ini. Tapi sebelumnya saya berterima kasih kepada Mas Gabriel, kepada Mas Nathan yang sudah mengiringi, memainkan musik dengan luar biasa. Dan adik-adik semua besok juga boleh seperti Mas Gabriel dan Mas Nathan, boleh ikut melayani Tuhan dengan memainkan musik, dengan memuji Tuhan. Nah, anak-anakku, Bu Murti juga berterima kasih kepada Pak Pras yang sudah menjadi kamerawan buat kami semua, sehingga wajah saya, Mas Gabriel, Mas Nathan boleh terlihat di layar HP, televisi. Wow, luar biasa. Terima kasih Pak Pras. Demikian juga terima kasih untuk Pak Edi Gutomo yang senantiasa setia membuat adik-adik bisa mendengar suara saya yang sungguh merdu, suara musik yang luar biasa, sehingga semuanya boleh dipakai oleh Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan dalam kebaktian pada pagi hari ini. Nah, kita akan bersama-sama tunduk kepala dan berdoa untuk mengakhiri kebaktian kita pada pagi hari ini. Sekali lagi kita akan berdoa. Bapa yang sungguh baik, Engkau mengasihi kami anak-anak-Mu, sehingga kebaktian ini boleh selesai dan kami boleh bersuka cita. Kami boleh mengenal Engkau dengan cerita yang sudah kami terima dan kami mengerti dengan baik. Tuhan Yesus, Engkau Allah kami yang luar biasa, Tuhan yang memberkati setiap kehidupan kami, Tuhan yang memberikan kesehatan kami di masa pandemi ini. Kami boleh senantiasa bersuka cita kepadamu karena Allah kami, Tuhan kami luar biasa. Terima kasih Bapa, berkat-Mu mengalir dalam setiap kehidupan kami anak-anak-Mu, kehidupan keluarga kami, ayah ibu kami, mama papa kami, semua Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Allah. Ya, di dalam nama Yesus
kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Masih dalam sikap berdoa, kita akan naikkan pujian Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu minggu depan dengan Bapak Ibu Guru yang lain lagi. Haleluya, Tuhan memberkati.